Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu di dalam renungan harian online. Dan saya percaya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita telah memiliki tubuh yang fresh untuk kita bisa melakukan semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun, kita akan mulai hari ini dengan mendengarkan renungan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jadilah Pintar. Firman Tuhan akan saya ambil dari Amsal, pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara mungkin pernah mendengar statement yang berkata seperti ini, lebih baik mendidik orang bodoh yang mau belajar, daripada mendidik orang yang merasa tahu segala sesuatu. Mungkin kalau kita dalam komunitas kita gitu ya, dalam di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah gitu, kuliah gitu ya, atau di pertemanan kita gitu, tidak jarang kita temukan orang-orang yang seperti ini, merasa tahu segala sesuatu gitu ya. Mungkin kadang apa yang diucapkan bisa jadi benar berdasarkan fakta atau berdasarkan datanya memang seperti itu, tapi kadang ada juga yang mungkin asal aja supaya terlihat pintar, supaya terlihat tahu, supaya terlihat update gitu ya terhadap segala sesuatu. Nah, mungkin anak bungsu pun dalam perumpamaan anak yang hilang ini dia adalah salah satu orang yang seperti ini. Dan seringkali juga Bapak Gembala sampaikan dalam firman-Nya bahwa dikatakan anak bungsu ini memang bodoh gitu. Karena pada awalnya memang ia merasa segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan rencananya. Gitu ya. Pada saat dia meminta harta warisan kepada ayahnya, kita pun merenung lah ya. Udah pasti dia nggak minta sekali langsung dikasih. Udah pasti berkali-kali dia mencoba untuk meminta harta warisan itu. Dan dalam cerita ini karena mereka hidup bertiga, ada ayah, ada anak sulung dan ada anak bungsu, maka sudah dipastikan ayahnya pasti akan berdiskusi dengan si anak sulung gitu. Ini adik kamu meminta harta warisan gitu kan. Karena namanya harta warisan itu kan dibagi rata gitu kan dengan kakaknya. Jadi pasti akan dibicarakan. Nah, yang saya bayangkan adalah saat mereka sedang berbincang-bincang masalah keinginan si anak bungsu ini, sudah pasti ada nasihat yang disampaikan gitu kan. Baik dari sisi ayah ataupun dari sisi kakaknya. Menyampaikan pandangan-pandangan mereka sebagai orang-orang yang lebih tua gitu ya. Tapi memang sayangnya tidak diikuti oleh si anak bungsu ini. Ya karena dia bodoh. Maka firman Tuhan yang tadi kita baca di Amsal itu memang benar. Bahwa seseorang yang menganggap gitu ya, jalannya itu lurus dalam anggapannya sendiri memang adalah orang bodoh. Maka penting bagi kita di sini untuk apa? Kita bisa mendengar orang lain. Dan tidak hanya berdasarkan dengan pemikiran kita sendiri. Perlu diketahui bahwa pemikiran kita ini terbatas, kita manusia yang pada umumnya juga sama gitu ya. Tidak segala sesuatu tentu kita tahu gitu. Apalagi kalau kita bicara dari sisi pengalaman, ada begitu banyak orang-orang yang sudah hidup jauh lebih lama daripada kita yang perlu kita pertimbangkan apa yang menjadi pemikiran dan opini mereka berdasarkan apa yang mereka sudah jalani, di mana itu sudah pasti lebih lama daripada kita. Dalam pekerjaan saya sebagai seorang IT consultant, tentunya klien berharap saya lebih tahu segala sesuatunya. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu juga. Ada hal-hal yang memang saya harus cari tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih kunci dari pekerjaan saya gitu sebagai IT consultant adalah bagaimana saya harus
one step ahead dibandingkan daripada klien saya gitu. Saya udah harus berpikir lebih jauh daripada mereka, sehingga saya sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan mereka pertanyakan ke depan, tapi saya sudah punya jawabannya. Tapi untuk saya bisa mencari hal itu bukan hal yang mudah gitu. Pernah satu kali kita lagi mau ada tender dengan salah satu bank, kemudian dia ingin menggunakan satu sistem yang baru. Dan itu bagi kami di Indonesia itu sistem yang baru. Kita nggak pernah ada yang punya pengalaman dengan hal itu. Kita nggak pernah ada yang bersentuhan langsung dengan sistem itu. Dan kita semua nggak ada yang punya knowledge. Ketika kita cari literasi gitu dari segala macam sumber, itu memang nggak bisa ditemukan gitu. Nggak semudah nyari di Google dan ketemu gitu. Nah, namun suatu kali kita berbicara dengan salah satu rekan kita yang ada di Yunani, dan mereka cerita bahwa mereka pernah lakukan hal serupa dengan sistem yang sama. Nah, akhirnya kita menetapkan waktu beberapa kali meeting dengan beberapa teman-teman kita yang ada di Yunani, dan mereka ceritain semuanya apa yang mereka punya. Nah, dari situlah kita dapatkan sesuatu sehingga pada saat akhirnya kita ketemu dengan klien kita bisa cerita banyak hal gitu. Oh, sistem ini akan begini begitu segala macamnya. Itulah value-nya yang bisa kita jual. Nah, tapi inti dari apa yang saya sampaikan dari pengalaman saya dalam pekerjaan saya adalah kita itu tidak pernah bisa tahu segala sesuatu. Bahkan di dalam lingkup pekerjaan saya aja saya tidak bisa tahu segala sesuatu gitu. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah menjelaskan bahwa orang yang merasa tahu segala sesuatu adalah orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh paling tidak dia punya niatan untuk dia belajar, dan dia mau menerima apapun yang diajarkan oleh orang lain. Apa yang diberitahukan, apa yang diomongin dari orang lain. Tetapi ketika orang yang sudah merasa tahu, dia akan udah blok semua itu dan dia akan berjalan berdasarkan pemikirannya sendiri. Jadi jangan membuat diri kita bodoh. Steve Jobs sebagai founder dari Apple itu pernah berkata kalimat ini, stay foolish, stay hungry. Itu artinya di mana kita harus senantiasa belajar dari hari ke hari dan bukan menjadi orang yang merasa tahu segala sesuatu. Mari kita renungkan dan kita akan tutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan berikan, dan melalui renungan ini biarlah kami boleh sadar Tuhan, kami sebagai manusia ada banyak keterbatasan kami, dan tentu kami membutuhkan orang-orang lain untuk bisa memberi kami pandangan, memberikan kami nasihat dan lain sebagainya untuk bisa kami dengar. Dan ajar kami untuk kami bisa melakukannya, sehingga kami pun bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami memiliki integritas dalam melakukannya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini pun kami akan berjalan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.